Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi metode ilmiah pada mata kuliah filsafat ini. Kelompok 8 itu terdiri dari yang pertama Ade Fitriani, lalu yang kedua Adinda Salsabila, dan yang ketiga saya sendiri Mega Jelitawati, lalu yang keempat Puri Fitriani, dan yang terakhir Rama Jati Santoso. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai metode ilmiah yang terdiri dari yang pertama kita akan membahas pengertian metode ilmiah, lalu yang kedua karakteristik metode ilmiah, yang ketiga langkah metode ilmiah, lalu yang terakhir yang keempat implikasi metode ilmiah di bidang pendidikan. Yang pertama, pengertian metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah, yang dimana secara etimologis, metode Yunani, meta atau sesudah atau dibalik sesuatu, dan hodos, jalan yang harus ditempuh. Jadi, metode memiliki makna langkah-langkah atau cara dan teknis yang diambil menurut urutan sistematika tertentu untuk mencapai pengetahuan dalam suatu objek atau bidang ilmu. Metode ilmiah ialah suatu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Menurut Saum, metode ilmiah atau metode saintifik adalah langkah-langkah kerja rutin dari para saintis aktif seiring dibimbingnya mereka oleh keingintahuan untuk mempelajari keteraturan dan hubungan di antara fenomena yang mereka pelajari. Dalam pengembangan yang dilakukan Francis Bacon, pengertian metode ilmiah dijabarkan sebagai rangkaian langkah-langkah berupa melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan data dalam cakupan masalah yang ada, memilah data untuk mencari hubungan yang ada, merumuskan hipotesis atau dugaan ilmiah sementara, menguji hipotesis secara tepat, dan mengkonfirmasi hipotesis atau dugaan ilmiah apabila terdapat temuan-temuan baru dalam eksperimen yang dilakukan, dan semua langkah ilmiah tersebut dilakukan secara sistematis dan berurut. Dua, karakteristik metode ilmiah. Selanjutnya, adapun karakteristik metode ilmiah, yaitu 1. Bersifat kritis analitis. Artinya adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasikan masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah yang ada. 2. Bersifat logis, yaitu dapat memberikan argumentasi ilmiah, bukan sekedar dugaan fiktif, kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti data dan fakta yang tersedia. 3. Bersifat objektif, biasanya juga menunjukkan pada kesamaan pendapat di antara beberapa orang, bukan merupakan pendapat dari individu atau tunggal. Yang keempat, bersifat konseptual. Proses penelitian dijalankan dengan mengembangkan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu pengetahuan yang valid. 5. Bersifat empiris, menggunakan cara-cara tertentu yang dapat diamati dengan menggunakan panca indera sehingga dapat diamati oleh banyak orang. 6. Bersifat rasional, mencakup objek penelitian
yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran fikir manusia. 7. Bersifat sistematis, menggunakan proses dengan langkah-langkahnya, urutan kegiatan yang jelas serta terstruktur. Terakhir, ke-8, bersifat universal. Pengetahuan tersebut tidak hanya berlaku atau diamati oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu saja, tetapi semua orang di seluruh dunia harus dapat mengamati dan meneliti, sehingga melalui eksperimental yang sama semua orang akan memperoleh hasil yang sama pula. Selanjutnya masuk ke materi 3, yaitu langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, observasi awal. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, penyusunan perencanaan penelitian. Yang kelima, eksperimen. Yang keenam, analisis hasil. Yang ketujuh, penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu publikasi. Menurut Upson, tahun 1933 memberikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tentukan judul, di mana judul dinyatakan secara singkat. Yang kedua, pemilihan masalah. Dalam pemilihan masalah ini harus A. Nyatakan apa yang disarankan oleh judul. B. Berikan alasan terhadap pemilihan tersebut. Yang C. Sebutkan ruang lingkup penelitian. Dan langkah yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah harus diikuti hal-hal sebagai berikut. Yang A. Analisa harus logis. B. Prosedur penelitian yang digunakan harus dinyatakan secara singkat. Yang C. Urutkan data, fakta, dan keterangan-keterangan khas yang diperlukan. D. Harus dinyatakan bagaimana set dari data diperoleh, termasuk referensi yang digunakan. E. Tunjukkan cara data diolah sampai mempunyai arti dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu urutkan asumsi-asumsi yang digunakan serta hubungannya dalam berbagai fase penelitian. Sedangkan menurut Jujun S. Surya Sumantri, kerangka berpikir ilmiah yang diberhentikan proses logiko-hipotetiko verifikasi ini pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, pengujian hipotesis. Dan yang kelima yaitu penarikan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berikutnya bersama saya, mari kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu implikasi metode ilmiah di bidang pendidikan. Oke, kita masuk sekarang ke implikasi metode ilmiah dalam dunia pendidikan. Nah, implikasi sendiri itu apa sih? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, implikasi adalah keterlibatan atau suasana ketertiban. Sedangkan menurut Islami, implikasi merupakan segala sesuatu yang dihasilkan dari proses perumusan kebijakan. Sedangkan menurut Silalahi, implikasi merupakan hasil dari implementasi suatu program atau kebijakan yang mungkin baik atau tidak baik bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksana program atau kebijakan tersebut. Jadi singkatnya, gampangnya, definisi implikasi itu adalah bagaimana praktek suatu teori, praktek suatu wacana ketika dilakukan secara langsung.
dikerjakan secara langsung. Jadi nggak NATO gitu ya, nggak talk only. Nah, kemudian pengertian pendidikan itu apa sih? Kalau menurut Ki Hajar Dewantara nih, pendidikan yaitu tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Sedangkan menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Sedangkan kalau UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang sudah pernah kita catat panjang lebar waktu itu, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Singkatnya, mungkin bisa kita artikan pendidikan itu sebagai wadah bagi anak-anak untuk tumbuh kembang, belajar menjadi pribadi yang lebih baik, sebagai wadah yang memfasilitasi kegiatan belajar seorang manusia dari mulai tidak tahu menjadi tahu, dari mulai kurang baik menjadi lebih baik, sehingga dapat berkembang menjadi seseorang yang lebih baik dari hari ke hari. Lalu bagaimana implikasi metode ilmiah di bidang pendidikan? Kesimpulannya adalah implikasi metode ilmiah pendidikan adalah suatu efek atau akibat yang didapatkan apabila objek diberikan suatu perlakuan dengan sengaja atau tidak sengaja, serta dampak dari ini akan bisa dilihat dalam jangka waktu tertentu untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Nah, kalau dikaitkan dengan jurusan kita nih, bimbingan dan konseling, implikasi metode ilmiah ini dalam bidang pendidikan khusus konseling, bimbingan konseling, mungkin bisa kita lakukan dalam penelitian tindakan bimbingan konseling, atau kalau di mata pelajaran lain itu namanya penelitian tindakan kelas, PTK. Kalau di BK namanya PTBK, penelitian tindakan bimbingan konseling. Ini bisa dilakukan, bisa dicatatkan tindakan-tindakan kita dalam penanganan kasus-kasus, dicatatkan dengan rapi, kemudian dilihat, kemudian ketika ada kasus yang sama itu bisa menjadi catatan, bisa menjadi referensi, bisa diulangi treatment yang sama, perlakuan yang sama untuk suatu kasus yang sama. Jika itu di kasus sebelumnya mengalami tingkat keberhasilan yang cukup baik, kita bisa ulangi lagi. Nah, ketika itu berulang-ulang terjadi, itu akan menjadi suatu metode ilmiah, suatu penelitian dalam bidang bimbingan konseling. Ketika ada kasus A misalnya, maka perlakuan yang bisa dipakai seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika perlakuan itu bisa berhasil setelah dilakukan beberapa kali, kita sudah selangkah melakukan metode ilmiah di bidang bimbingan dan konseling. Intinya di pencatatan yang rapih terhadap setiap langkah penanganan bimbingan konseling yang kita lakukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode ilmiah ini yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau fakta-fakta tentang berbagai fenomena atau kejadian yang disusun secara sistematis, objektif, serta logis. Terdapat langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ilmiah ini berupa observasi awal, identifikasi masalah, perumusan masalah, menyusun perencanaan penelitian, eksperimen, analisis hasil, penarikan kesimpulan, serta publikasi. Metode ilmiah ini merupakan langkah terhadap pengajaran yang benar yang diatur dalam pertimbangan yang logis. Metode ilmiah ini tidak hanya digunakan dalam proses penemuan dan pembuktian ilmu pengetahuan, namun dalam komunikasikan
penemuan ilmiah tersebut kepada masyarakat ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok 8. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.